dos ya, masih seri inovasi apa ya di 2024. Hari ini saya akan bahas part keempat ya. Kalau yang lalu kita sudah bahas part 1, part 2, part 3. Nah, minggu ini adalah part yang terakhir dalam seri ini, diversification. Diversification adalah perpaduan strategi kita di 2024. Kita akan punya produk baru ya, tapi juga produk baru ini untuk market yang baru. Wah, ini yang paling sulit teman-teman. Dari semua part-part yang lain, ini adalah part yang paling menantang ya. Karena apa? Kita benar-benar berbeda cara mainnya, produknya baru, pasarnya juga baru. Harus hati-hati, tapi ingat, tenang aja, semua ada jawabannya ya. Ada 3C yang menyertai supaya diversification strategi ini bisa kita lakukan. Kira-kira 3C itu apa aja ya? Nah teman-teman, 3C yang menyertai diversification strategi ada 3. C yang pertama adalah product co-creation strategy. C yang kedua adalah media connectivity strategy. C yang ketiga adalah creative HR capacity strategy. Nah, saya akan kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah product co-creation strategy. Ya, disebut co-creation, membuat bersama-sama. Ya, teman-teman, kita ini bisnis sudah puluhan tahun di bidang itu, produk itu sudah kita kuasai. Tetapi karena ini produk baru untuk market yang baru ini pun kita nggak kuasai. Maka jangan sendirian. Itu celaka ya, bahaya sekali. Maka dari itu kita harus berkolaborasi dengan mereka atau perusahaan yang sudah expert di bidangnya. Nah, disebut product co-creation strategy. Maka kita harus melakukan strategi open source. Open source ini mau berbagi rahasia bisnis, kurang lebih seperti itu ya. Dimana selama ini kita menguasai satu kompetensi tertentu. Nah, karena kita mau bikin produk baru, kita harus berkolaborasi. Contoh ya, sebagai contoh aja, Sony. Kita tahu Sony ini hebat di musik, teman-teman, sejauh ini. Maka dia pasti kualitas suaranya itu jauh lebih bagus dan ingin mengembangkan suatu handphone, ya, handphone baru. Maka apa ya? Saya nggak punya pengalaman di bidang teknologi transmisi. Maka dia mengajak Ericsson, muncullah Sony Ericsson handphone, entah masih ada atau enggak ya. Nah, kemudian dia juga ingin bikin suatu game konsol ya untuk permainan. Gimana ya, saya nggak bisa bikin untuk performa game yang bagus. Maka ada Sony PlayStation, teman-teman. Juga ada Sony Vaio untuk laptop dan seterusnya. Maka Sony adalah sosok perusahaan yang memang sering melakukan product co-creation dengan perusahaan lain yang memang kompetensinya berbeda dan berhasil loh teman-teman ya, karena kita mengakui diri kita kuat di satu bidang tapi kita lemah di bidang lain. Jangan sendirian, kita harus berbagi ilmu, kita harus berbagi rahasia sukses kita supaya orang lain yang kita ajak kolaborasi juga mau berbagi rahasia sukses mereka dan kita bikin produk baru. Maka harus ada new partner untuk co-production, bikin partnership baru di 2024, yang mana partner baru ini kita harus tahu kredibilitas track recordnya supaya kalau kita bikin kerjasama jangka panjang, teman-teman. Jangan sampai sifatnya cuman jangka pendek, karena itu merusak image branding perusahaan kita loh. Jadi kalau kita mau bikin produk baru untuk market yang baru ini sangat challenging. Pastikan benar-benar kita riset secara mendalam dan mengetahui partner kita ini secara mendalam juga, karena kita mau kawin jangka panjang ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan media connectivity strategy. Media connectivity strategy ini apa? Yang namanya media itu bukan hanya koran, televisi, begitu ya. Tapi media ini beragam platform lain ya, yang namanya sosial media beragam sekali, ada yang TikTok dan seterusnya. Maka karena kita bikin produk baru, market yang baru, kita perlu review. Selama ini kita sukses karena kita selalu iklan katakan di Jawa Pos begitu ya. Nah, yang baca Jawa Pos ini usia berapa? Jangan-jangan produk baru kita lebih relevan untuk golongan generasi Gen Z atau milenial yang lebih muda. Jangan-jangan platform yang berbeda yang kita harus pakai. Nah, maka harus ada media partnership yang baru, platform-platform baru yang kita masuki, yang mana lebih dilihat, ditonton oleh generasi atau segmen yang baru tersebut, market yang baru. Tapi produk yang baru ini cocok nggak? Ya, jangan menjual produk-produk mesin-mesin yang puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran di Shopee. Siapa yang beli, teman-teman? Ya, Shopee mah produk-produk yang mungkin di bawah 10 juta masih laku ya. Tapi kalau sudah mesin-mesin yang miliaran, bukan Shopee tempatnya ya. Maka harus diperhatikan media itu channelnya tepat nggak untuk produk yang baru ini, maupun dilihat, ditonton, dikunjungi nggak oleh market yang baru ini. Maka perlu direview dua-dua, produknya cocok nggak dengan medianya,
Ya, kemudian marketnya juga sering nonton nggak atau berkunjung nggak ke media tersebut. Nah, yang kedua ini menarik ya, influencer saya kasih tanda tanya ya, influencer tanda tanya. Ini masih a big question teman-teman, pertanyaan besar. Pak, saya sering pakai influencer tapi gagal Pak. Nah, sebenarnya teman-teman influencer itu punya masa ya, selama marketnya sama dengan market yang kita tuju, nggak apa-apa teman-teman ya. Dan selama dia adalah sosok yang tepat kalau membeli produk itu. Contoh kalau jadi publisher makanan kesehatan, cocok dia akan kekar teman-teman ya. Cocok nggak sama kalau influencer ini membeli produk itu untuk dirinya? Kalau nggak cocok, walaupun market targetnya sama, nggak jalan juga. Jadi kalau kita mau pakai influencer, teman-teman pastikan influencer ini kita kasih trial dulu, kita sampling dulu, dia cocok nggak? Ya jangan cuma mau terima bayaran, yang penting dah saya bikinkan konten, tapi dia sendiri nggak merasa nyaman. Powernya, rohnya beda teman-teman. Sebaiknya kasih teman-teman kasih contoh dulu, dia coba ya produk apapun itu, supaya dia waktu berbagi konten kepada masanya ya di channelnya dia, maka ada spirit yang dikeluarkan dia, dan itu terasa teman-teman. Bukan cuma ngomong karena dibayar ya, itu akan terasa banget. Yang terakhir adalah Creative HR Capacity Strategy. Di sini ada kata kunci kapasitas teman-teman ya. Ingat, produknya baru, marketnya baru, pengalaman perusahaan nggak pernah bikin produk itu, nggak pernah masuk ke pasar itu. Tentunya kita perlu sosok-sosok yang baru juga, yang fresh, yang kreatif ya. Jangan kandalkan orang-orang yang sudah kerja belasan puluhan tahun di tempat perusahaan kita, dipaksa bikin produk baru, dipaksa bikin pasar yang baru. Bisa dia pusing kepala koleng teman-teman. Jadi dia nggak akan punya kapasitas itu. Maka pasar yang baru, produk baru, cari anak-anak baru. Dan saran saya yang muda, karena yang muda, yang luar biasa, yang punya kreativitas, yang tentunya mereka jauh lebih kreatif dari kita ya. Kita lebih mungkin jam terbang, wisdomnya lebih ada, tapi kreativitas kita kalah sama mereka. Maka dari itu pastikan kita punya semacam alat ukur ya, berupa KPI, Key Performance Indicator, atau OKR ya, Objective Key Result ya. OKR nanti akan saya jelaskan mungkin di tema seri yang berbeda ya, tapi sekilas bahwa si sosok yang baru ini dinilai berdasarkan objektifnya. Jadi diberikan challenge khusus di satu periode, katakan masa 1 tahun ke depan, karena dia harus launching produk baru di pasar yang baru. Benar-benar OKR-nya kita desain untuk tim tersebut supaya dia mendukung ya project yang dia kerjakan. Nah, didesain sedemikian rupa dan kita support dengan coaching mentoring di sini teman-teman. Jangan sampai kita kasih target ya, tetapi kita sebagai orang yang lebih tua, lebih senior tidak memberikan pendampingan. Kita harus berikan coaching mentoring dari skill kita, leadership ya, solusi jalan keluar yang kita cari bersama. Nah, disitulah kapasitinya harus dipersiapkan teman-teman untuk menerapkan kreatif HR Capacity Strategy. Ada 3C yang bisa teman-teman coba kalau teman-teman berani ambil tantangan yang terbesar di 2024. Saya mau bikin produk baru Pak, marketnya pun baru. Nggak apa-apa teman-teman, bisa kita lakukan asal kita benar-benar melakukan 3C ini dengan serius, dengan komitmen, dengan konsisten ya. Itu teman-teman 4 part ya dari judul seri inovasi apa ya di 2024. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat. Kalau part 4 dilihat, jangan lupa part yang lalu kalau ketinggalan juga dilihat ya. Terima kasih sudah masuk ke channel kami, sudah singgah di channel FDSW Sandi Wahyudi. Juga kita Weekly Innovation Boost ini teman-teman, program baru dari SLC Marketing ya. Di bulan depan akan ada seri-seri yang baru dan tentunya sangat praktikal, sangat menjawab kebutuhan kita sebagai pebisnis, sebagai marketer. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing. Juga untuk channel YouTube ini ya, @DSW Sandi Wahyudi, dan channel-channel lainnya, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Akhir kata, saya DSW Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing, founder of Connectpedia. Keep stupid to sell forward. Bye!